Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Fatmawati. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pesawat sederhana. Mungkin banyak teman-teman yang sudah mengetahui apakah itu pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu merupakan alat bantu atau alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pesawat sederhana itu ada 4. Yang pertama, pengungkit atau tuas. Yang kedua, katro. Yang ketiga, bidang miring. Dan yang keempat, roda dan poros. Nah, langsung saja yang pertama, pengungkit. Pengungkit merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana. Pengungkit terdapat titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Pengungkit bekerja dengan cara mengubah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Pengungkit dibedakan jenisnya menjadi 3 kelas. Yang pertama, pengungkit jenis pertama. Yang kedua, pengungkit jenis kedua. Dan yang ketiga, pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama ini memiliki letak titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya, pengungkit jenis pertama ini yaitu saat kita menggunting. Nah, maka titik tumpunya ada di sini. Yang menjadi titik beban itu kertas di sini. Nah, yang menjadi titik kuasa di sini. Yang kedua, pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua ini memiliki letak titik beban yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada penjepit kertas ini. Titik kuasanya di sini, titik tumpunya di sini, dan titik bebannya di sini. Yang ketiga, pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga ini memiliki letak titik kuasa yang berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pada stapler ini. Nah, di sini titik tumpunya, di sini titik kuasanya, dan di sini titik bebannya. Pesawat sederhana yang kedua yaitu katro. Katro sendiri merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan yang beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Ditinjau dari cara kerjanya, katro merupakan jenis pengungkit karena katro juga memiliki titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap ini merupakan sebuah katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Nah, titik tumpu dari katrol tetap ini terletak pada sumbu katrolnya. Contohnya, katrol tetap ini pada alat penimba air sumur dan katrol tiang bendera. Yang kedua, katrol bebas. Katrol bebas merupakan sebuah katrol yang posisi atau kedudukannya dapat berubah ketika digunakan. Artinya, katrol bebas tidak ditempatkan di tempat tertentu, melainkan ditempatkan pada tali yang kedudukannya dapat berubah. Contoh pemanfaatan katrol bebas ini pada alat pengangkat peti kemas. Yang ketiga, katrol majemuk.
majemuk atau sistem katrol. Katrol majemuk merupakan gabungan dua katrol, yaitu katrol tetap dan katrol bebas. Nah, kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas dan salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Nah, bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya. Nah, terus kenapa bidang miring itu diposisikan miring? Nah, karena agar dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda ke tempat yang lebih tinggi daripada mengangkatnya secara vertikal. Contoh dari bidang miring yaitu seperti ketika kita akan memindahkan sebuah benda ke tempat yang lebih tinggi, bisa menggunakan bidang miring seperti berikut. Dengan menggunakan bidang miring, keuntungannya kita bisa memindahkan suatu benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Namun, jarak yang harus ditempuh untuk memindahkan benda tersebut menjadi lebih panjang. Pesawat sederhana yang keempat yaitu roda dan poros. Roda dan poros merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari dua buah silinder yang berjari-jari beda dan bergabung di pusatnya. Nah, silinder yang berjari-jari besar dinamakan roda dan silinder yang berjari-jari kecil dinamakan poros. Nah, roda dan poros bekerja dengan cara mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memindahkan suatu benda. Dalam hal ini, memindahkan itu maksudnya memutar benda itu. Contoh penerapan roda dan poros dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti roda kendaraan, setir mobil, dan kran air, dan sebagainya. Sekian penjelasan tentang pesawat sederhana yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.